Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Assalamualaikum sahabat datang dari hati. Bumi seribu masjid. Demikian Nusa Tenggara Barat kerap dijuluki. Dengan garis pantai yang indah, dilingkupi gugusan pegunungan yang indah memikat, wisatawan untuk kembali bertandang ke Pulau Lombok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat datang dari hati. Saat ini saya sedang berada di Nusa Tenggara Barat, Lombok tepatnya. Dapat dilihat di sini pemandangannya sungguh menakjubkan. Ada pantai di belakang saya yang sungguh indah dan pegunungan yang sangat-sangat menakjubkan. Subhanallah. Nah, tetapi kita tidak hanya melihat indahnya keindahan alam di sini saja, kita juga akan melihat indahnya manfaat dari sedekah dan zakat pemirsa semua yang ada di Pulau Seribu Masjid ini. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah menafkahi tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah adalah harta orang yang berkecukupan. Yuk mari kita simak. Potensi wisata tersebut dibaca sebagai peluang usaha oleh jejaring Dompet Duafa. Para kaum ibu membuat kerajinan tangan berupa tudung saji, tas cantik, topi hias, dan aneka anyaman dari bahan baku ketak, sejenis tanaman paku-pakuan menjalar yang tumbuh subur. Tangan-tangan itu lincah, memilin dan merajut serat sejenis rotan. Sembari berbincang antar sesama, para ibu tetap cekatan merangkai ketak menjadi sebuah produk hiasan yang layak dijual. Berhimpun dalam wadah bersama lebih memungkinkan dalam mengejar kuota produksi yang dipesan oleh buyer lokal maupun mancanegara. Sahabat datang dari hati, sekarang saya sedang berada di Desa Batan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sini ada kemitraan Dompet Duafa, yaitu Koperasi Industri Kerajinan Amanah atau Kopinkra disebutnya. Ya, gimana aktivitasnya, kita langsung silaturahmi aja yuk. Assalamualaikum. Berbagai kabar Ina Pangula. Alhamdulillah sehat semua. Nah, itu bahasa Sasak ya, artinya apa kabar ibu-ibu pengrajin. Kita langsung silaturahmi aja masuk yuk. 9 kelompok di 2 desa di Kecamatan Janapria ya, yang didampingi oleh Dompet Duafa. Derasnya permintaan membuat mereka yang sebelumnya berada dalam kelompok kecil sekarang bergabung menjadi kelompok besar. Pendampingan dilakukan dalam rangka penguatan proses tersebut. Pelatihan manajemen keuangan dan kapasitas produksi menjadi tuntutan tak terhindarkan. Ya, yang pasti jadi pendamping itu sebuah pilihan. Tidak banyak orang yang mau gitu ya, karena yang pertama kita mau cari karir, misalkan orang yang bekerja cari karir, di sini mungkin bukan tempat yang tepat gitu, tapi yang membuat saya termotivasi menjadi pendamping adalah di sini kita tidak hanya sekedar bekerja mencari uang, tapi ada sisi-sisi sosial yang bisa saya berikan ke masyarakat. Yang pasti setiap program dari Dompet Duafa itu adalah ingin komunitas yang kita bina ini mandiri gitu ya. Artinya ketika kita pergi dari sini, pendamping sudah tidak ada di sini, mereka sudah bisa mengelola itu sendiri gitu ya. Sebelumnya mungkin mereka hanya personal sendiri-sendiri gitu ya. Tapi harapannya setelah kita datang, kita dampingi, kemudian siap kita tinggalkan, mereka bisa mengelola sendiri program yang sudah kita gulirkan di sini. Oh, satu lagi mungkin. Ketak ini kalau di pasar ya, itu biasanya orang itu taunya produk Bali. Jadi ternyata ketak-ketak yang ada di Bali itu sebagian besar diambil dari Lombok. Finishing di Bali. Orang taunya itu brandingnya Bali. Nah, kita kita salah satu tujuan program ini adalah kita ingin brandingnya ini ya memang Lombok gitu. Biar nanti orang taunya itu bukan dari Bali, Bali cuma finishing, jadi emang aslinya itu dari Lombok. Betul.
Terus kita sudah punya kelompok dan kelompok-kelompok itu kita arahkan untuk membuat koperasi setelah mendapat pendampingan Dari Dompet Duafa, ya. dan Dasi NTB. Baru kita pembentukannya tanggal dari 9 kelompok itu yang masuk di Kopingkra Amanah, dan pada peresmiannya tanggal 29 di Kecamatan Janepria. 29 Oktober. Akhirnya kan berdirilah Kopingkra Amanah dan pembuatan showroom, dan alhamdulillah syukur setelah pendampingan ini penghasilan teman-teman ini semakin meningkat. Kita Yang juga dulunya 10.000, sekarang kita akan bisa beli. Yang ini dulunya 15.000, sekarang kita dimasuk di showroom 16.000, berarti lebih tinggi kita beli dari pengumpul yang semula. kita juga dapat permodalan dari Dompet Duafa sama pemasaran ya Bu. Pelatihan juga. Pelatihan juga ya Bu ya. Iya. Pelatihannya gimana tuh Bu? Nah, Untuk maksudnya motif. sebulan berapa kali tuh? Kadang-kadang kita kan tidak 1 bulan, kita kemarin kan kalau dapat pendampingan itu 1 tahun itu 3 kali. Kita kan sudah keliling ke sampai Loamake untuk pelatihan, dan saya juga sudah mengadakan di sini untuk pelatihan atas dasar inisiatif sendiri dari kelompok-kelompok ini. Selain bantuan permodalan dan pelatihan, bantuan armada mobil angkut juga diberikan untuk mempercepat proses distribusi produk. Sebuah ikhtiar bersama memaksimalkan potensi yang ada. Keindahan berbagi terasa ketika kita mengetahui manfaatnya. Di Lombok ini kita akan bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kita, para penerima manfaat yang masih bersemangat menjalani kehidupannya. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Lawatan silaturahmi saya lanjutkan. Kali ini saya menjumpai jejaring Dompet Duafa yang concern terhadap asupan gizi anak balita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyediakan jajanan sehat dan bersih. Tingginya tingkat kekurangan gizi di daerah beberapa tahun lalu menggerakkan ibu-ibu untuk merespons secara cepat masalah tersebut. Melalui pendekatan dialogis, akhirnya terbentuk kelompok yang peduli terhadap gizi anak. Assalamualaikum. Bu, ada bubur sumsum nggak? Oh ada Pak. Dok. Dulu ceritanya kebetulan anak-anak di sekitar sini ya, di daerah sini, karena awam mungkin ya, orang tua belum terlalu memperhatikan lah gizi anak-anak mereka. Jadi banyak yang kurang gizi seperti itu. Iya Pak. Jadi kebetulan ada program dari Dompet Duafa untuk warung anak sehat. Iya. Jadi kita ikut, dan alhamdulillah setelah ada program dari Dompet Duafa itu, kita kan ada pelatihan gizi, terus masalah kesehatan, masalah warung. Kalau dulu sebelum ikut warung anak sehat, yang kita jual kan macam-macam Pak ya. Masih ada yang ya jajanan-jajanan yang macam-macam, yang warnanya cerah-cerah, itu yang banyak pemanisnya. Nah setelah ikut warung anak sehat, alhamdulillah kita tetap dikontrol. Jadi makanan yang banyak zat pengawet, zat warna itu sudah, ya alhamdulillah sudah tidak jualan rokok lagi. Iya. Terus ya, terus minuman yang bersoda juga sudah tidak ada. Jadi terkontrol. Terus untuk ibu-ibu yang kadang kan kita menyediakan konsultasi gratis. Jadi sambil belanja kita kasih penyuluhan seperti itu. Pembinaan ya, untuk kesehatan ibu dan anak seperti itu.
Ya, alhamdulillah sekali ya, sangat terbantu dari segi pendanaan juga sangat terbantu karena sebelumnya kan karena kita kurang modal Pak ya. Jadi kita dikasih modal sama Dompet Duafa itu yang kita kembangkan seperti itu. Selain itu juga kita diberikan penyuluhan, pelatihan seperti itu. Jadi kita mempunyai ilmu untuk setidaknya tentang gizi lah. Ya, harapannya memang maunya sih untuk khususnya untuk masyarakat sini ya, supaya mereka itu sadar gizi seperti itu. Setidaknya untuk anak-anaknya. Selain masalah asupan gizi, ketersediaan air bersih sempat menjadi masalah krusial beberapa tahun yang lalu. Setelah ada program air untuk kehidupan di sini, maka warga bisa teringankan bebannya. Setelah ada program air, maka sumber air yang ada di bawah ini hanya dipergunakan untuk mandi dan mencuci saja. Sedangkan untuk keperluan memasak, warga dapat mengambil air di bak penampungan yang terdapat di atas dan dekat dengan rumah mereka. Sebelum program pipanisasi dan penampungan bak air berjalan, praktis 3 desa harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses mata air tersebut. Assalamualaikum. Waduh, syukur, apa kabar nih? Kabar biasa, Pak. Sebelum ada sumber air ini, memang sudah ada sumber air dulu dibangun oleh nenek moyang yang tidak tahu kapan dibangun karena sudah lama. Satu-satunya itulah tempat sumber air yang di bawah sana itu. Kurang lebih yang memakai 7 kampung ini. 7 kampung? Iya, kalau dihitung dengan kakaknya sekitar antara 90 sampai 100 kakak. Oke, kurang lebih 100 Ya, kepala keluarga ya? Iya. Kemudian karena perkembangan, ya agak jauh rasanya berusaha menggali sumur di kampung-kampung ini. Akhirnya agak kurang orang ambil air di sini. Contohnya nih sumurnya Pak? Nah, sekarang dengan adanya bantuan ini, menjadi semakin kita perhatikan. Semakin diperhatikan sumber air ini karena betul-betul kita butuhkan. Terutama kampung kami yang 3 kampung ini yang sekarang sangat butuh sama sumber air ini. Nah, kemudian sekarang ini dinaikkan kemari airnya. Yang paling mendukung adalah kelancaran daripada sholat, terutama Jumatan. Karena di sini tempat orang wudhu. Kemudian masyarakat juga bisa mandi juga di sini, pakai air ini juga. Harapan kami pembinaan terutama. Pembinaan. Iya, pembinaan seterusnya. Karena apa? Karena terus terang saja kami di sini medan kami di sini agak berbukit-bukit. Ini yang menjadi harapan kami dari Dompet Duafa. Kami perlu dibina karena untuk mengedarkan ke kampung-kampung ini kami kesulitan. Oke, mengedarkan air-air lagi dari yang sumber tadi ya, dari pipa-pipa itu lagi. Ini ke sana dua kesulitan kami. Karena medan ini tidak rata tanah kami di sini, berbukit-bukit. Jadi berbukit-bukit inilah yang menyebabkan sampai di sini dulu untuk sementara air ini. Hak terhadap asupan gizi dan akses air bersih yang sempat terabaikan perlahan mulai membaik. Pemberdayaan lewat partisipasi langsung masyarakat berbasiskan uluran tangan umat mampu meningkatkan harkat kemanusiaan masyarakat. Air bersih dan gizi seimbang syarat dasar hidup sehat. Minimnya akses dan pemenuhan untuk 2 hal tersebut menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Ikhtiar masyarakat di Lombok untuk mengatasi hal tersebut memberikan inspirasi untuk kita semua. Udah pada mandi belum?
Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa. Sahabat datang dari hati. Bicara berbagi, banyak sekali manfaat yang dapat kita raih dari saling berbagi. Minimal, kita memiliki rasa bahagia ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, mari kita berbagi pada sesama saudara kita di Nusa Tenggara Barat ini. Mentari merekah di balik punggung Rinjani. Hembusan angin menerpa dedaunan basah sisa embun tadi malam. Kesibukan mulai terasa pagi ini. Satu dua para petani mulai berjalan menapaki menuju ladang. Serombongan sapi terlihat mulai merumput, digembala bapak tua yang terlihat akrab dengan ternaknya. Kuresapi udara segar sambil mendekati bapak pengembala. Berbekal botol plastik bekas dilumuri garam, sapi-sapi berebut menjilati ujung botol seperti hendak menyusui. Bukannya kira-kira Tapi Sembalun, daerah yang berada di punggung Gunung Rinjani. Dikenal sebagai daerah peternakan sapi. Dompet Duafa bersama jejaring Dasi Mataram melakukan pembinaan kepada kelompok peternak dengan memberikan bantuan sapi betina. Jadi pada awalnya kan mereka tidak punya sapi, sehingga Dasi dan Dede itu melakukan survei. Setelah ada survei, ada penjaringan. Nah, yang benar-benar istilahnya kita juga turun sebagai pendamping dari Dasi Dede kemarin itu. Ada istilahnya yang benar-benar mendapatkan yang benar-benar kaum duafa lah. Yang kemarin dia mereka survei tidak itu dulu ya, survei. Setelah ada survei barulah turun kita laporkan ke Dasi dan Dede dan turun lagi untuk survei apakah benar-benar mereka yang mendapatkan. Ternyata ya alhamdulillah gitu, mereka inilah yang pantas mendapatkan bantuan ini. Kehidupan mereka ini kan mereka kehidupannya berasal dari ini hasil harian. Nah, harian istilahnya ini pertanian, ketika ada menyiangi tanaman masyarakat yang lainnya gitu, bahkan ada istilahnya seperti ada proyek yang ada di desa, di sanalah istilahnya tempat-tempat mereka selain yang ada di sawah maupun di kebun. Manfaatnya sangat banyak, bahkan masyarakat yang lain juga merasakan. Bahkan sekarang ini terus terang banyak yang pingin sekali yang duafa yang lain, karena anak pertama, kedua adalah milik peternak. Nah, anak ketiganya itu baru digulirkan ke masyarakat yang lain. Nah, itulah ketika istilahnya masyarakat ngadas istilahnya di sini, itu satu-satu dia yang ngadas itu istilahnya itu kayak ini peternak lah sama masyarakat, satu sama dengan yang lainnya gitu. Misalnya punya anak satu, ya otomatis peternaknya dapat satu, besoknya yang punya gitu. Nah, kalau yang ini insya Allah dari Dasi dan Dompet Duafa ini anak pertama, kedua punya peternak. Harapan kedepannya mudah-mudahan juga yang kelompok ini mudah-mudahan bisa solid seterusnya, dan mudah-mudahan juga ada bantuan yang lainnya untuk masyarakat yang lain, karena masih banyak terus terang di sini masyarakat di Kecamatan Sembalun ini masyarakat buruh tani semua.
Kelompok ternak di Sembalun memiliki arisan rumput. Secara bergilir, rumput sebagai makanan utama ternak kepada kelompok yang berhak mendapatkan. Rapat kelompok rutin dijalankan. Dalam suasana diskusi yang hangat, tiap kelompok mencurahkan permasalahan yang dihadapi. Bersama para pendamping, evaluasi dijalankan. Tak ada kesulitan tanpa jalan keluar. Tak ada ujian yang diberikan Allah di luar batas kemampuan hambanya. Bekerja bersama, merawat bersama, dinikmati hasilnya bersama. Menuai rizki Allah di padang hijau Bukit Sembalun, Lombok Timur. Datang dari hati, ulurkan tangan. Datang dari hati, ku berikan ikhlas. Datang dari hati, ku bentangkan kasih. Tulus berbagi pada sesama. Dipersembahkan oleh Dompet Duafa.